Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ribrata Salata, lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil, edisi tanggal 1 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan masih menyatakan kasih setia Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh mengerjakan segala pekerjaan kami, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami begitu lemah dan terbatas untuk bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, memungkinkan kami untuk memahami dan mengerti pesan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama saat ini. Ampuni salah dan dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur 130 ayatnya yang ke-5. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, pengharapan orang yang menantikan Tuhan. Pengharapan orang yang menantikan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini dengan seksama, di dalam satu kalimat ini ada 3 kata kerja yang disebutkan. Menanti-nantikan, menanti-nanti, dan mengharapkan. Jadi jelas ayat ini berbicara tentang hope dalam bahasa Inggris yang juga mempunyai arti dalam bahasa Indonesia pengharapan. Jadi pengharapan sangat kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin beberapa orang merasa pengharapan itu mengecewakan dan akhirnya berkata mereka berhenti berharap. Mereka berkata jangan berharap supaya tidak kecewa. Namun Alkitab justru mengajarkan 3 hal terbesar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita punya iman, maka pasti kita punya pengharapan. Tetapi yang terutama adalah kasih yang membuat kita punya iman dan harapan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti dianugerahi pengharapan. Sama seperti nyanyian siara dari umat Tuhan pada perikop pembacaan kita. Saat berjalan menuju rumah Tuhan, jalannya penuh dengan tantangan dan kesulitan, dan mereka terus berseru kepada Allah karena di dalam Allah ada kelegaan, penghiburan, dan pengharapan. Orang yang berpengharapan selalu memegang janji-janji Tuhan. Pengharapan dibutuhkan karena hidup terlalu banyak tekanan. Harapanlah yang membuat seseorang tidak padam dan semangat hidupnya tetap bertahan. Namun, kenapa banyak orang akhirnya terpuruk karena harapan? Nah, dalam hal ini kita harus tahu kepada siapa mereka berharap. Kalau mereka berharap bahwa keadaan akan segera berubah jadi baik, jelas satu saat akan tertekan. Jika berharap kepada pasangan, orang tua, atau anak mungkin bisa menyesakkan dan mengecewakan. Kalau berharap kepada teman,
Bukankah ada pepatah yang mengatakan menggunting dalam lipatan? Artinya semua itu adalah tempat berharap yang tidak pasti dan sangat mungkin mengecewakan kita. Nah, saudara-saudara, pemazmur menutup perikop ini dengan satu nasihat: berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Jadi ini adalah sebuah penegasan dari firman bahwa satu-satunya harapan kita dalam menjalani lika-liku kehidupan hanyalah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengecewakan. Janji-janjinya bukan bualan, bukan omong kosong, bukan pula hayalan. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini berharaplah kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Ya, kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berharap pada hal-hal yang lain, maka resiko tidak ditanggung. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kami betul-betul disadarkan, diingatkan, dan kemudian diajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya, dalam kehidupan ini penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Tetapi firman Tuhan mau meneguhkan iman kami bahwa sebagai orang percaya kami harus terus berharap kepada Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami memperoleh pertolongan. Di dalam Tuhanlah kami memperoleh kepastian. Dalam Tuhanlah kami tidak akan kecewa. Kami mau terus berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan sia-sia. Kasih setia Tuhan akan terus hadir dan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang putus asa, yang sudah kehilangan pengharapan oleh karena pergumulan hidup yang begitu berat, ataupun oleh karena sakit penyakit yang diderita yang tidak kunjung sembuh. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan hidup yang begitu berat. Tuhan kiranya menyatakan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang punya beban hidup yang berat itu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang senantiasa berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami doakan untuk pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, sehingga dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab ini mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh bijaksana, dengan adil, oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan sendiri. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kami terus memohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui malam ini dengan penuh damai sejahtera oleh karena penyertaan Tuhan. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali, berikan tubuh yang sehat untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.